Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih di kimia ya, mengenai perhitungan kimia pada bab pertama pada subbagian rendemen. Nah, secara umum yang dimaksud dengan rendemen atau rendemen reaksi atau istilahnya adalah yield ya. Itu merupakan perbandingan antara hasil nyata dibandingkan dengan hasil teoritis. Nanti teknisnya itu dihitungnya adalah dalam bentuk persentase. Jadi hasil nyata per hasil teoritis itu dikalikan dengan 100%. Itu adalah rumusan mengenai rendemen. Jadi seperti ini, rendemen itu sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil teoritis. Teoritis itu maksudnya hasil perhitungan yang pakai oret-oretan ya. Kalau hasil nyata itu kan dari hasil percobaan dikalikan dengan 100%. Nah, seperti ini. Kita mulai yang pertama. Di sini ada soal ya, yaitu gas karbon dioksida CO2 dapat diperoleh melalui reaksi berikut. Kalsium karbonat ditambah 2 HCl akan menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu apakah reaksi ini dia setara atau tidak. Nah, Ca-nya 1, kemudian Cl-nya 2, sini juga 2, H-nya 2, sini juga 2. C-nya berapa ini? C-nya 1, sini 1, O-nya 3, sini juga 3. Berarti persamaan ini sudah setara. Seperti itu. Saya tuliskan ulang di sini ya. CaCO3 ditambah 2HCl akan menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2 seperti ini. Nah, kemudian dalam suatu reaksi antara 100 gram kalsium karbonat sebagai larutan asam klorida ternyata, nah di sini massa CaCO3-nya atau gram CaCO3-nya, gram CaCO3 itu sama dengan 100 gram. Kemudian volume CO2-nya, VCO2 itu sama dengan 19,04 liter. Rendemen hasil reaksinya adalah, nah dalam suatu reaksi ini 100 gram ya, berarti kita mestinya adalah mencari mol CaCO3-nya terlebih dahulu. Kita hitung ya, mol CaCO3, mol CaCO3 sama dengan gram per mr. Nah, gram CaCO3-nya kan jelas 100 ya kan, 100 dibagi dengan mr CaCO3-nya. mr CaCO3 itu sama saja 40 ditambah C-nya 12 ditambah 3 kali O-nya adalah 16. Berarti 3 kali 16 itu berapa tuh? 48. Nah, sama dengan 100 dibagi dengan 48, 100 juga, ya kan? Nah, sama dengan 1 mol. Nah, dari 1 mol itu maka kita bisa mencari mol CO2-nya di sini. Ya kan? Mol CO2-nya pakai apa? Pakai perbandingan koefisien. Karena mol CaCO3-nya diketahui, kita bisa mencari mol CO2 dari perbandingan koefisien. Jadi mol CO2 itu sama dengan koefisien CO2 per koefisien CaCO3 dikalikan mol CaCO3. Nah, koefisien CO2 berapa? 1. Koefisien CaCO3 juga 1. 1 per 1 kali 1 sama dengan 1 mol juga. Seperti ini. Maka gram perhitungan ya. Maka gram perhitungan CaCO3-nya berapa? Maka kita bisa menghitung gram CO2 itu sama dengan mol CO2 dikali dengan mr CO2. Nah, berapa? Mol CO2-nya 1. 1 mol dikali mr CO2-nya adalah 12 tambah dengan 32. Iya kan? 1
sama dengan 44 gram. Nah, ini adalah mol perhitungan CO2-nya. 44 gram. Nah, sekarang di sini ada proses sebanyak 19,04 liter. Iya kan? 19,04 liter. Kita juga bisa mencari molnya. Jadi, mol CO2 dari proses nyata atau real proses itu sama saja berapa? Mol itu bisa dihitung dari volume per 22,4 ya. Nah, sama dengan ini rumus ya. Mol volume dibagi 22,4. Berarti sama dengan 19,04 dibagi 22,4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,85 mol. Nah, seperti ini. Maka kita bisa mencari gram CO2-nya. Kalau molnya ini kan sudah, ini jadi satu kesatuan ya. Nah, kemudian ini gram CO2 dari proses nyata. Itu sama saja, gramnya rumusnya sama, mol CO2 dikalikan mR CO2 sama dengan molnya 0,85 mol dikalikan ini 44. Nah, hasilnya adalah 37,4 gram. Seperti ini. Nah, ini hasil teoritis ya, ini hasil nyata. Ya. Nah, ini adalah hasil teoritis. Nah, kalau ini adalah hasil nyata. Seperti itu. Maka kita baru bisa menghitung rendemen hasil. Nah, ini rumusnya, hasil nyata 37,4 dibagi 44 kali 100%. Berapa hasilnya? Ini Pak Jul hitung di belakang layar. Hasilnya adalah 85%. Seperti itu. Clear ya ini untuk rendemen. Kemudian yang nomor kedua. Ya. Soalnya cukup 2 ini. Tapi sudah termasuk bagus materinya. Nomor 2, hidrogen fluorida merupakan gas yang dimanfaatkan untuk membuat freon. Gas HF dapat dibuat melalui reaksi berikut. CaF2 ditambah H2SO4 akan menjadi kalsium sulfat ditambah 2HF. Jika rendemen reaksinya 90%, maka untuk mendapatkan 22,4 liter HF pada keadaan STP, masa CaF2 yang harus direaksikan adalah berapa? Nah, saya tulis rumusannya ya. Yang pertama, di situ adalah CaF2 ditambah dengan H2SO4 akan menjadi CaSO4 ditambah 2HF. Kita lihat sudah setara ya, hanya sudah Ca-nya 1, S-nya 1, ini 1, O-nya 4, F-nya 2, sini juga 2, berarti ini sudah setara. Nah, pertama, rendemen hasil itu 90%. Rendemen hasil 90%. Nah, di situ juga diketahui bahwa volume HF real process. Volume dari HF dari perhitungan nyata ya, atau proses nyata, itu sama saja 22,4 liter. Maka mol HF itu sama dengan volume dibagi 22,4. Sama dengan 22,4 per 22,4. Sama dengan 1 mol. Nah, selesai. Kemudian gram HF-nya ya. Gram HF hasil proses atau proses nyata itu sama saja
mol dikalikan mr. Mol kalikan mr, molnya adalah jelas 1 mol. Nah, HF itu berapa? HF itu adalah H itu kan jelas 1 ya, F itu kan 19, berarti jelas 1 tambah 19. Ini 20 kali 1 berarti 20 gram. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita diminta untuk mencari massa CaF2 yang harus direaksikan. Massa CaF2 yang harus direaksikan. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Yang ditanya massa CaF ya. Ini 20 gram. Nah, kita bisa mencari pakai perbandingan seperti ini. Rendemen hasil dibagi dengan ini pakai perbandingan ya. 100% itu sama saja rendemen hasil adalah 20 gram. Nah, kemudian di sini adalah gram HF perhitungan. Ini sebenarnya sama dengan rumusan ini ya. Sama dengan rumusan ini. Cuman 100%-nya kan bisa dibawa di bawahnya ini. Jadi rendemen hasil per 100% sama dengan hasil nyatanya. Ini kan proses nyata 20 gram. Nah, kita cari hasil teoritisnya atau hasil perhitungan. Seperti itu. Jadi rumus ini itu diperoleh dari ini. Hanya meletakkan 100%-nya itu di bawahnya rendemen hasil. Seperti itu. Jadi kalau saya tulis rendemen hasilnya tadi udah diketahui 90%, dibagi dengan 100% sama dengan 20 per gram HF perhitungan atau teoritis ya, ini persennya hilang. Kemudian ini bisa hilang nolnya. Berarti gram HF-nya adalah gram HF perhitungan sama dengan ini tinggal 20 kalikan berapa ini? 100. 10 20 kalikan 10 kemudian dibagi 9 itu hasilnya adalah 200 dibagi 9 ya, dapat 22,2 gram. Nah, seperti ini. Berikutnya, setelah kita tahu gram HF perhitungan, padahal yang ditanyakan itu kan massa CaF2 yang harus direaksikan. Nah, maka kita cari mol HF dulu. Mol HF. Nah, langkahnya beda ya. Bukan beda, sama dengan di atasnya. Kalau yang di atas itu adalah proses nyata, sedangkan yang di bawah itu adalah proses hasil perhitungan atau hasil teoritis. Mol HF-nya itu sama dengan gram per mr. Gramnya 22,2, HF-nya tadi, mr-nya adalah 20 ya. Seperti ini. Hasilnya adalah 1,11 mol. Seperti ini. Maka baru setelah mol HF-nya tahu, kita bisa mencari mol CaF2 pakai perbandingan koefisien. Mol CaF2 itu sama dengan koefisien CaF2 per koefisien HF dikali mol HF. Koefisien CaF itu 1 per 2 dikali 1,11. Nah, gini kan. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 0,555 mol. Seperti ini. Nah, baru kita bisa menghitung gram CaF-nya. Gram CaF2 sama dengan mol kali mr. Molnya jelas 0,555 ya. Mol kali mr 0,555 dikalikan CaF-nya. CaF-nya adalah 40 ditambah dengan F2. F2-nya 38 ya. 2 kali 19 itu kan 38. Nah, sama dengan 0,555 kali 78. Berapa? Gram CaF2 sama dengan, tinggal dikalikan. Hasilnya adalah 43,3 gram.
seperti ini, selesai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian yang nomor terakhir untuk yang nomor uraian yang B di sini diketahui ya. Untuk membuat ZNS serbuk direaksikan dengan serbuk belerang ya. Menurut persamaan reaksi berikut, Zn ditambah S8 jadi ZNS. Pada kenyataannya dalam reaksi tersebut tidak terbentuk ZNS, tetapi bisa terjadi reaksi samping antara oksigen di udara dengan serbuk zinc dan serbuk belerang sebagai berikut. Nah, kemudian apabila 8,2 gram serbuk Zn direaksikan dengan 52,4 gram serbuk S, ternyata dihasilkan 104,4 gram ZNS. Nah, kemudian untuk masing-masing airnya di sini, berapa persentase rendemen hasil reaksinya? Nah, pertama gini, kita bisa menuliskan terlebih dahulu mengenai persamaan reaksinya. Ya, yang pertama bahwa Zn ditambah dengan S8 itu akan menjadi ZNS. Seperti ini. Nah, biar setara bagaimana? Ini tinggal 8 tambahkan 8, ini 8. Ini sudah setara. Ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung untuk masing-masing molnya karena di sini diketahui Zn dan S-nya, ya. Jadi kita bisa menghitung gram Zn. Bukan gram Zn ya. Dari diketahui gram Zn kita bisa mencari mol Zn. Gram Zn itu sama saja 8,2 gram. Kita cari mol Zn sama dengan gram per mr sama dengan 8,2 dibagi mr. mr-nya itu adalah Zn itu 65. Nah, hasilnya adalah 0,126 mol. 0,126 mol. Kemudian gram S8 itu bukan S8 ya. Gram serbuk S ini kurang 8 ya mestinya ya ini ya. Gram serbuk S mestinya ini S8 karena ini fasenya S. Serbuk itu kan padatan juga. Nah, seperti ini saya revisi ya, ini mestinya S8. 52,4 gram. Mol S8 itu sama dengan gram per mr. Gramnya 52,4 dibagi dengan, nah ini S8. Jadi S-nya itu adalah 8, tinggal dikalikan aja. 32 kalikan 8 itu hasilnya adalah 256. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 0,204 mol setelah saya bagi. Nah, sekarang tinggal kita reaksikan pakai kesetimbangan. 8 Zn ditambah S8 akan menjadi 8 ZNS. Nah, sini mula-mula ini reaksi. Nah, saya garis, ini setimbang. Setimbang atau hasil reaksi. Saya tuliskan untuk kondisi mula-mulanya, Zn-nya 0,126. S-nya adalah 0,204. Nah, logikanya seperti ini. Yang paling kecil itu siapa? Dari mula-mula ini. Yang paling kecil itu kan 0,126. Mestinya yang 0,126 ini adalah dia yang habis. Ya. Dia yang habis. Jadi saya bisa tulis di bawah di sini yang bereaksi adalah 0,126 karena di sini 0,216 ya, pakai perbandingan koefisien ya. Jadi kalau untuk mencari ini berarti kan sama dengan 1/8 kali 0,126. Hasilnya adalah 0,01575. Sedangkan 8 ini yang bagian sini kan koefisiennya sama. Berarti di sini juga 0,126. Ini habis, ini tinggal dikurangkan.
0,18825. Seperti ini. Clear ya ini. Nah, sekarang yang dicari adalah gram ZNS-nya terlebih dahulu. Gram ZNS. Ya. Ini nggak boleh bingung ya. Ini tuh diperoleh dari hasil 1/8 kali 0,126. 1/8 kali 0,126. Seperti itu. Jadi gram gram ZNS-nya ini diperoleh, ini gram ZNS perhitungan sama dengan mol kali mr. Molnya berapa? ZNS ini 0, dikalikan mr-nya 65 ditambah 32. Nah, hasilnya adalah 12,22 gram. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mencari rendemen hasil. Rendemen itu merupakan hasil nyata dibagi dengan teoritis, atau saya tulis lagi, nyata per teoritis kali 100%. Nah, nyatanya berapa? Nyatanya adalah ini, 12,22 gram maksud saya. Nah, teoritisnya adalah ZNS-nya adalah di sini dikatakan 104,4 gram. 104,4 gram kali 100%. Hasil akhirnya adalah 11,705%. Selesai untuk yang A. Nah, kemudian yang pertanyaan B, jika Zn dan S yang tidak membentuk ZNS dan ternyata bereaksi dengan oksigen, berapa gram ZNO dan SO2 yang dihasilkan? Nah, gram ZNO itu tidak ada. Di sini kan ditanyakan berapa gram ZNO. Nah, kita bisa menjawab gram ZNO tidak ada. Karena kita lihat di sini, Zn itu habis loh ini. Kalau Zn habis kan nggak mungkin membentuk ZNO, karena ZNO kan salah satu penyusunnya adalah Zn. Lah wong habis kok di sini diminta dihasilkan, kan tidak mungkin. Karena Zn-nya habis bereaksi. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah SO2 yang dihasilkan. Ya. Nah, itu diperoleh dari mana? Kita memperolehnya dari persamaan yang kedua ini, S ditambah O2. Ya. Gram SO2 dicari dari gram S8 yang bersisa 0,18825 mol. Nah, seperti ini. Nah, ini kan S8 ini kan kelihatan ini sisanya. 0 itu menunjukkan habis, ini sisanya. Berarti kita bisa menuliskan pakai persamaan yang kedua ini, S, bahwa S ditambah O2 akan menghasilkan SO2 seperti ini. Nah, kita tuliskan ini molnya 0,18825. Nah, karena ini sudah setara. Ini kan sudah setara antara ruas kiri dengan ruas kanan. Maka SO2-nya juga 0,18825 mol juga. Alasannya apa? Alasannya koefisiennya sama-sama 1.
Seperti itu. Maka kita bisa menghitung gram SO2-nya sama dengan mol dikalikan mR. Molnya berapa? 0,18825 kali mR-nya. mR-nya SO2 itu sama dengan S-nya 32 ya. 32 ditambah O2. 16 kali 2 32 juga. Nah, sama dengan 0,18825 kalikan 64. Hasil akhirnya adalah 12,048 gram. Nah, selesai. Seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk mengenai randomnya. Dan semuanya jelas ya mengenai urutan dan proses pengerjaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.